Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi waswabihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Ibu Dian Rifyati selaku dosen mata kuliah Al-Quran Hadis, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai amar ma'ruf nahi munkar dari materi kelas 12 semester genap. Sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa saja sih? Yang pertama, menjelaskan pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, menyebutkan keterkaitan hadis dengan fenomena sosial. Yang keempat, menguraikan ayat-ayat Al-Quran dari perkotakasa Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar dari surat Al-Imran ayat 104 dan hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazm dengan benar. Yang keenam, menunjukkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis amar ma'ruf nahi munkar dari Quran surat Al-Imran serta menghafalkan dari surat tersebut dengan kandungan-kandungannya. Kemudian yang pertama, pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf adalah kebaikan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat tertentu. Yang kedua yaitu al-munkar adalah perbuatan yang tidak baik atau pengaruh negatifnya yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan al-fahsya, pengaruh negatifnya kembali kepada pelakunya. Amar ma'ruf nahi munkar ini biasanya diartikan sebagai melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Bentuk-bentuk apa saja sih amar ma'ruf nahi munkar? Bentuk-bentuknya seperti kita mengajak kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, terus mengajak teman kita untuk mengaji ilmu agama, terus mengajak teman kita untuk pergi ke masjid atau menunaikan sholat di masjid untuk sholat. Yang selanjutnya yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari sini kita dapat memetik bahwa nilai-nilai ilahi tidak boleh dipaksakan tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Selanjutnya, untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan bila mana nampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu pada ayat ini diperintahkan agar supaya di antara umat Islam ada segolongan umat yang berlatih di bidang dakwah. Umat yang terlatih di bidang dakwah yang dengan tegas menyerukan kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar atau keji. Selanjutnya, kesepakatan umum masyarakat atau al-ma'ruf. Melalui ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada segolongan orang yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberikan peringatan dan pelanggaran terhadap ajaran agama dengan jalan mengajak dan menyuruh kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang kedua yaitu umat terbaik. Quran surat Al-Imran ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amanna ahlul kitabi lakanan khairul lahum minhum al-ayah.
yang berarti kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab yang beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Penjelasan ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang sengaja dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik. Mereka dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf, yaitu yang baik sesuai dengan syariat, dan mencegah dari yang mungkar atau yang keji, segala perkataan, perangai, atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Juga sebab bahwa mereka beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Selanjutnya, ancaman bagi orang yang ma'ruf, orang yang tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Ayat 78 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladina kafaru min baini Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam, dalika bima asaw wa kanu wa ya'buduna lu'inal ladina kafaru min tabi'a Israila al-ayah. Artinya, telah dilanati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan ekspresi Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka kepada sama dan selalu melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 78. Selanjutnya tentang Al-Maidah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Artinya mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amar buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran surat Al-Maidah ayat 79. Yang selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 80 yang berbunyi, Taro kabiron minhum yatawallawna alladhina kafaru labi sama qaddamtu lahum anfusahum sahitallahu alaihim al-ayah. Artinya, kamu kebanyakan dari mereka gotong royong dengan orang-orang yang kafir atau musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemungkaran Allah kepada mereka, dan akan diberikan balasan dan dalam siksaan. Quran surat Al-Maidah ayat 80. Ayat ini menunjukkan perilaku buruk orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang saling tolong-menolong dan dengan orang-orang yang musyrik. Mereka bersekongkol untuk memerangi orang-orang beriman. Misalnya dalam perang Ahzab, karena perilaku tersebut mereka dikutuk dan dimurkai oleh Allah, yaitu mendapat siksaan yang kekal. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Hadis tersebut sudah diterapkan di PPT, silahkan disimak baik-baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah agar hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis yang jami' mencakup banyak persoalan dan sangat penting dalam syariat Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini pantas untuk menjadi separuh dari agama syariat, karena amalan-amalan syariat terbagi yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu suatu kebaikan yang dapat kita lakukan dan harus kita hindari dari yang mungkar. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.